Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dea Amalia dari kelas 1C Akuntansi. Di sini saya akan membuat video project ujian tengah semester mata kuliah pengantar literasi digital dengan dosen pengampunya Bapak Ade Andri Hendriyadi. Baik, di materi pertama kita akan membahas tentang perkembangan generasi web. Apa itu pengertiannya, bagaimana sejarah dan perkembangannya, serta jenis dan fungsinya. Yuk simak videonya. Pengertian website. Website adalah sekumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses dari seluruh dunia selama kita terkoneksi oleh jaringan internet. Dengan kata lain, website dapat juga diartikan sebagai sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang memuat tentang berbagai informasi yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan atau homepage yang menggunakan sebuah browser menggunakan URL website. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, website atau yang disingkat dengan istilah web adalah sebuah sistem untuk mengakses, memanipulasi, dan mengunduh dokumen hipertaut yang terdapat dalam komputer yang dihubungkan melalui internet, jejaring, atau jaringan. Sejarah website. Website pertama kali muncul di dunia pada tahun 1991 oleh Sir Timothy John Tim Berners-Lee. Beliau merancang website dengan maksud untuk memudahkan tukar-menukar dan memperbarui informasi pada sesama peneliti tempat bekerjanya. Namun, akhirnya pada tanggal 30 April 1993, CERN, laboratorium tempat timnya bekerja, mengumumkan bahwa www website dapat digunakan secara gratis oleh publik. Perkembangan website. Yang pertama itu ada website generasi pertama. Website generasi pertama ini disebut juga sebagai website statis, di mana memiliki halaman web dasar yang dapat diakses dan direkomendasikan untuk pertama kalinya. Protokol yang tercantum dalam website pertama yakni HTTP, HTML, dan XML yang berasal dari awal dunia web. Tipe web generasi pertama ini di mana pengunjung hanya bisa mencari dan melihat-lihat data informasi yang ada di web. Jadi, web tipe ini terlihat seperti papan pengumuman di dunia maya. Dalam hal ini, pengunjung tidak dapat menginput data ke website. Yang kedua ada web generasi kedua. Web generasi kedua ini berkonsep pada budaya partisipatif yang telah tumbuh di internet melalui konten yang dibuat oleh para penggunanya, sehingga disebut dengan user-generated content. Web generasi kedua ini muncul di tahun 2003 atau 2004. Para pengguna website pun mulai dimanjakan dengan berbagai fasilitas, yaitu komunikasi dua arah. Tidak hanya dengan webmaster, namun dengan orang lain di belahan dunia yang lain. Kita dapat membuat suatu komunitas tanpa harus bertemu secara fisik. Informasi semakin mudah didapat dengan halaman web yang menarik. Dalam perkembangannya, ada beberapa karakteristik dari web generasi 2, yaitu yang pertama ada the web as platform. Pengerjaan suatu aplikasi atau tulisan dapat langsung dikerjakan di media internet tanpa harus mengerjakannya terlebih dahulu di Windows desktop. Yang kedua ada harnessing collective intelligence. Web generasi 2 ini memiliki kinerja untuk memanfaatkan tulisan orang lain untuk mengisi konten web secara kolektif, tidak hanya webmaster yang mengisi konten sendiri. Contohnya seperti YouTube. Yang ketiga ada data is the next intel insight. Merupakan suatu garansi kepercayaan dari para pemberi data kepada pemilik website bahwa pada era web generasi 2 ini data sangatlah penting dan harus diupdate setiap waktu. Yang keempat ada end of the software release cycle.
Pada web kedua ini, aplikasi software dapat langsung digunakan lewat internet atau internet menjadi platform menjalankan program. Yang terakhir ada lightweight programming model. Pembuatan web 2 ini menggunakan bahasa yang ringan dan mendukung pengembangan program. Yang ketiga ada web generasi 3, merupakan website generasi ketiga yang sebenarnya belum ada karena merupakan internet masa depan. Web 3 ini juga disebut sebagai website yang membuat pengguna mampu mengontrol data mereka sendiri. Pada web generasi 3 ini, jenis web yang digunakan adalah semantic web. Menurut PC Magazine, karakteristik dari web 3 adalah yang pertama, semantic web. Web dengan kemampuan membaca situs semudah manusia membacanya sehingga informasi dapat disajikan dengan cepat dan tepat. Yang kedua ada the 3D web. Web dengan kemampuan visual 3D dan interaksi secara real time. Yang ketiga ada the media centric web. Foto, audio, dan video akan menjadi cara lain untuk mencari informasi yang kita inginkan selain keyword. Yang terakhir ada the pervasive web. Web yang mudah diakses dengan berbagai cara dan alat berbeda kapan saja dan di mana saja. Jenis-jenis website. Ada beberapa jenis-jenis website, di antaranya yang pertama ada search engine, mesin pencari. Merupakan jenis website yang khusus mengumpulkan daftar website yang bisa ditemukan di internet dalam database, kemudian menampilkan daftar indeks ini berdasarkan kata kunci atau keywords yang dicari oleh user. Kedua, ada web portal. Tidak hanya menampilkan informasi dari sumber luar, web portal juga mengumpulkan dan menyediakan aneka informasi dari berbagai sumber untuk ditampilkan kepada user. Jika user tertarik untuk mengetahui informasi yang ada dengan lebih lengkap, user akan diarahkan ke sumber yang aslinya. Ketiga, ada wiki. Website wiki adalah website yang mengizinkan pengunjung untuk ikut menulis dan mengedit artikel yang ada dalam website tersebut dengan mengacu pada peraturan-peraturan tertentu. Masing-masing website wiki memiliki aturan yang berbeda-beda. Keempat, ada archive site. Merupakan sebuah website yang dibuat untuk mengumpulkan dan menyimpan materi-materi elektronik berupa konten-konten dan halaman-halaman website agar tidak hilang atau punah. Kelima, ada social networking atau sosial media. Sosial media termasuk salah satu fenomena yang luar biasa hingga saat ini, khususnya diwakili oleh Facebook atau Instagram. Situs social networking atau situs pertemanan online adalah situs yang disediakan bagi para membernya untuk bertukar informasi dan media elektronik lainnya seperti foto, musik, dan video. Fungsi website. Secara umum, website berfungsi sebagai sarana informasi terkini untuk dibaca oleh pengguna internet atau netizen. Namun selain itu terdapat fungsi website lain yang tak kalah penting, seperti pertama, membangun branding bisnis. Fungsi website adalah untuk membangun branding. Bagi yang belum tahu, branding adalah aktivitas untuk mempromosikan atau memasarkan sebuah merek bisnis. Di era digital, situs web adalah sarana yang tepat untuk memperkenalkan bisnis ke khalayak luas. Dengan website, pemilik bisnis dapat lebih mudah menampilkan profil bisnis, visi misi, hingga produk atau jasa yang ditawarkan. Kedua, menyediakan informasi produk dan jasa. Berikutnya, fungsi website adalah sebagai sarana untuk menyediakan informasi yang lengkap dan detail tentang bisnis, produk, atau jasa. Informasi yang tersedia di website dapat membantu calon pelanggan dalam mengenal produk atau jasa yang ditawarkan. Ketiga, menjual produk atau jasa secara online. Selanjutnya, kegunaan website adalah sebagai platform untuk menjual barang atau jasa secara online. Di era digital seperti sekarang, banyak pelanggan lebih memilih membeli produk secara online karena lebih mudah, cepat, dan praktis. Dengan membuat website toko online, kita sebagai pemilik bisnis dapat membuka akses bagi pelanggan untuk membeli barang kapan saja dan dari mana saja. Keempat, ada meningkatkan keterlibatan pelanggan.
Fungsi lain dari website adalah untuk membantu meningkatkan keterlibatan atau engagement pelanggan. Nah, engagement adalah interaksi audiens dengan bisnis kita dalam ranah online, seperti di media sosial atau website. Dengan memanfaatkan teknologi interaktif seperti blog, forum, dan live chat, pengunjung dapat berinteraksi baik dengan pengelola bisnis maupun pengguna lainnya. Kelima, ada meningkatkan kepercayaan pelanggan. Manfaat website yang terakhir ini adalah untuk membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan dengan menyediakan informasi yang lengkap, mudah diakses, dan dapat dipercaya. Website akan meningkatkan citra bisnis dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Oke, di materi kedua ini kita akan membahas tentang operating system. Operating system adalah perantara atau sistem penerjemahan antara komputer dan program aplikasi yang diinstal pada komputer. Selain itu, sistem operasi juga merupakan perantara antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer, karena menyediakan antarmuka pengguna standar yang bisa kita lihat di layar komputer setelah komputer dinyalakan. Windows dan Mac OS adalah contoh operating system yang menyediakan antarmuka grafis dengan icon dan gambar untuk memungkinkan pengguna mengakses banyak file dan aplikasi secara bersamaan. Jadi, meskipun sistem operasi itu sendiri adalah sebuah program atau perangkat lunak, ia memungkinkan pengguna untuk menjalankan program atau aplikasi lain pada sistem. Kita dapat mengatakan bahwa operating system bekerja di belakang layar untuk menjalankan komputer milik kita. Fungsi utama operating system. Yang pertama ada manajemen memori. Operating system mengelola memori primer dan sekunder seperti RAM, ROM, hard disk, pen drive, dan lain-lain. Ia memeriksa dan memutuskan alokasi dan dealokasi ruang memori ke proses yang berbeda. Ketika pengguna berinteraksi dengan sistem, CPU seharusnya membaca atau menulis operasi. Dalam hal ini, OS memutuskan jumlah memori komputer yang akan dialokasikan untuk memuat instruksi program dan data ke dalam RAM. Setelah program ini dihentikan, area memori kembali bebas dan siap untuk dialokasikan ke program lain oleh OS. Kedua, ada manajemen prosesor. Operating system memfasilitasi manajemen prosesor, di mana ia memutuskan urutan proses untuk mengakses prosesor serta memutuskan waktu pemrosesan yang akan dialokasikan untuk setiap proses. Selain itu, OS berfungsi untuk memonitor status proses, membebaskan prosesor ketika suatu proses dijalankan, kemudian mengalokasikannya ke proses baru. Ketiga, ada manajemen perangkat keras. Operating system juga berisi driver untuk mengelola perangkat. Driver adalah jenis perangkat lunak terjemahan yang memungkinkan sistem operasi untuk berkomunikasi dengan perangkat. Untuk perangkat yang berbeda biasanya memiliki driver yang berbeda juga karena setiap perangkat berkomunikasi dalam bahasa yang berbeda. Keempat, ada menjalankan aplikasi perangkat lunak. Operating system menyediakan lingkungan untuk menjalankan atau menggunakan aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan untuk melakukan tugas tertentu, misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel, Photoshop, dan lain-lain. Kelima, ada manajemen data. OS atau sistem operasi membantu dalam manajemen data dengan menawarkan dan menampilkan direktori untuk manajemen data. Kita dapat melihat dan memanipulasi file, folder, misalnya kita dapat memindahkan, menyalin, memberi nama, atau mengganti nama, menghapus file atau folder. Keenam, ada mengevaluasi kesehatan sistem. Operating system juga memberi kita gambaran tentang kinerja perangkat keras sistem. Misalnya, kita dapat melihat seberapa sibuk CPU, seberapa cepat data diambil dari hard disk, dan lain-lain. Jenis-jenis operating system. Operating system dapat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama ada batch processing operating system. Interaksi antara pengguna dan komputer tidak terjadi dalam sistem operasi ini.
Pengguna diharuskan menyiapkan pekerjaan pada kartu punch dalam bentuk batch dan menyerahkannya ke operator komputer. Operator komputer menyortir pekerjaan atau program dan menyimpan program atau pekerjaan serupa dalam batch yang sama dan dijalankan sebagai grup untuk mempercepat pemrosesan. Batch Processing Operating System dirancang untuk menjalankan satu pekerjaan pada satu waktu. Pekerjaan diproses berdasarkan prinsip operasi FIFO, yaitu instruksi yang masuk pertama akan diproses lebih dulu dan urutan penyerahannya tanpa campur tangan manusia. Contohnya, tagihan kartu kredit yang dihasilkan oleh bank. Tagihan kartu kredit tidak dibuat terpisah untuk setiap pembelian, melainkan satu tagihan yang mencakup semua pembelian dalam sebulan dihasilkan melalui batch processing. Rincian tagihan dikumpulkan dan disimpan sebagai batch, dan kemudian diproses untuk menghasilkan tagihan di akhir siklus penagihan. Demikian pula dalam sistem penggajian, gaji karyawan perusahaan dihitung dan dihasilkan melalui sistem batch processing pada setiap akhir bulan. Yang kedua ada time sharing operating system. Seperti namanya, sistem operasi ini memungkinkan banyak pengguna yang berada di terminal yang berbeda untuk menggunakan sistem komputer dan berbagi waktu prosesor secara bersamaan. Dengan kata lain, setiap tugas mendapat waktu untuk dieksekusi dan dengan demikian semua tugas dijalankan dengan lancar. Setiap pengguna mendapatkan waktu prosesor yang mereka dapatkan saat menggunakan satu sistem. Durasi waktu yang dialokasikan untuk suatu tugas disebut kuantum atau irisan waktu. Ketika durasi ini berakhir, operating system memulai tugas berikutnya. Ketiga, ada distribute operating system. Distribute operating system atau sistem operasi terdistribusi adalah sistem operasi yang menggunakan beberapa prosesor independen untuk melayani banyak pengguna dan beberapa aplikasi real-time. Komunikasi antar prosesor dilakukan melalui banyak jalur komunikasi seperti saluran telepon dan bus berkecepatan tinggi. Prosesor bisa berbeda satu sama lain dalam hal ukuran dan fungsi. Ketersediaan mikroprosesor yang powerful dan teknologi komunikasi yang canggih telah memungkinkan untuk merancang, mengembangkan, dan menggunakan sistem operasi ini. Selain itu, distribute operating system adalah perluasan dari network operating system yang mendukung komunikasi tingkat tinggi dan integrasi mesin di jaringan. Keempat, ada network operating system. Seperti namanya, operating system ini menghubungkan komputer dan perangkat ke jaringan area lokal, serta mengelola sumber daya jaringan. Perangkat lunak dalam network operating system memungkinkan perangkat jaringan untuk berbagi sumber daya dan berkomunikasi satu sama lain. Operating system ini berjalan di server dan memungkinkan akses bersama ke printer, file, aplikasi, file, dan sumber daya dan fungsi jaringan lainnya melalui LAN. Contohnya Microsoft Windows Server 2003 dan 2008, Linux, Unix, Novel Netware, Mac OS X, dan lain-lain. Kelima, ada real-time operating system. Real-time operating system dikembangkan untuk aplikasi real-time di mana data harus diproses dalam durasi waktu yang tetap dan kecil. Sistem operasi ini digunakan dalam lingkungan di mana beberapa proses seharusnya diterima dan diproses dalam waktu singkat. RTOS membutuhkan input cepat dan respon segera, misalnya di kilang minyak, jika suhu terlalu tinggi dan melewati nilai ambang batas, harus ada respon segera terhadap situasi ini untuk menghindari ledakan. Baik, di materi yang ketiga ini kita akan membahas tentang aplikasi pencatatan keuangan berbasis desktop. Apa itu aplikasi pencatatan desktop? Aplikasi pencatatan desktop adalah jenis aplikasi yang diinstal dan dijalankan pada komputer atau server dalam suatu jaringan. Aplikasi ini digunakan untuk membantu mengelola keuangan dan akuntansi bisnis, termasuk memproses transaksi keuangan, menghasilkan laporan keuangan, dan memantau arus kas. Kita sebagai pengguna dapat memanfaatkan berbagai fitur yang disediakan oleh aplikasi pencatatan desktop ini.
seperti manajemen keuangan, faktur, pengeluaran, pelacakan inventaris, manajemen pajak, dan masih banyak lagi. Perbedaan antara aplikasi pencatatan desktop dengan yang berbasis cloud web based adalah bahwa aplikasi desktop ini diinstal pada komputer lokal atau server dan tidak memerlukan koneksi internet untuk diakses. Sedangkan aplikasi berbasis cloud dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet dan biasanya memerlukan biaya berlangganan bulanan atau tahunan. Fungsi aplikasi pencatatan desktop. Pertama, ada menjaga aset bisnis. Aplikasi keuangan dapat membantu untuk menjaga aset usaha kita. Hampir seluruh transaksi usaha dapat tercatat pada aplikasi keuangan. Dengan begitu, kita sebagai pemilik usaha mudah mengakses informasi tentang aset yang dimiliki perusahaan. Kedua, ada memudahkan manajemen keuangan. Aplikasi keuangan juga memberikan kemudahan untuk manajemen keuangan usaha kita. Meskipun masih berskala kecil, melalui manajemen keuangan seperti ini sebagai owner dari suatu usaha juga dapat menentukan berapa keuntungan dan pengeluaran yang dilakukan perusahaan kita. Yang ketiga, ada terhindari dari kesalahan perhitungan. Dengan aplikasi keuangan, kita bisa membuat laporan usaha dengan lebih akurat. Dan jika transaksi kita banyak, kita dapat meminimalisir risiko kesalahan seperti salah perhitungan. Fungsi yang terakhir yaitu lebih hemat waktu. Dengan menggunakan aplikasi keuangan yang praktis, usaha kita juga bisa lebih cepat melakukan update laporan keuangan. Jika dikerjakan secara manual, maka membuat laporan keuangan ini akan membutuhkan waktu dan perhitungan yang cukup lama. Contoh aplikasi pencatatan desktop yang bisa kita jadikan sebagai pilihan. Pertama, ada FreshBooks. FreshBooks untuk desktop membuat proses akuntansi menjadi sederhana untuk berbagai jenis bisnis. Dirancang untuk pemilik bisnis dan akuntan. FreshBooks menyediakan fitur catatan keuangan yang akurat dan tepat waktu yang merampingkan proses bisnis. Perangkat lunak pembukuan FreshBooks membantu kita melacak penjualan dan pengeluaran, membuat faktur profesional, dan membuat perkiraan. Solusi sederhana yang disediakan oleh FreshBooks memberikan gambaran yang jelas tentang semua data akuntansi kita dari satu platform saja. Setelah terinstal di desktop kita, aplikasi pencatatan FreshBooks dapat menghasilkan laporan dan analisis untuk memberi kita wawasan. FreshBooks juga memungkinkan penyesuaian sehingga kita dapat memodifikasi desain dan warnanya serta menambahkan logo bisnis ke dokumen keuangan agar terlihat lebih profesional. Selain itu, FreshBooks mudah diintegrasikan dengan aplikasi bisnis favorit kita, termasuk Slack, Gmail, Mailchimp, Stripe, dan Funbox. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini. Kelebihannya ada akuntansi entry ganda. Fitur ini memastikan tidak ada transaksi yang dicatat double dan memudahkan kita untuk melihat status keuangan bisnis kita. Kedua, ada pembayaran online yang aman. Langsung dari faktur, FreshBooks memungkinkan pembayaran online dari kartu kredit klien ini memfasilitasi pembayaran lebih cepat karena secara otomatis disetorkan ke akun kita. Ketiga, ada template yang dapat disesuaikan. Buat faktur yang terlihat profesional menggunakan logo dan warna bisnis kita juga dapat mengatur pengingat dan menerima pembaruan melalui platform. Kekurangannya, beberapa pengguna menganggap bahwa FreshBooks memiliki fitur yang terbatas dibandingkan dengan alternatif lainnya di pasaran. Selain itu, meskipun FreshBooks menawarkan berbagai pilihan paket berlangganan, biaya bulanan atau tahunan yang diberlakukan oleh FreshBooks cenderung lebih mahal dibandingkan dengan beberapa alternatif yang tersedia. Kedua, ada aplikasi DokuPass. DokuPass adalah proses bisnis dan solusi otomatisasi akuntansi untuk manajemen dokumen, otomatisasi alur kerja, dan otomatisasi hutang piutang. DokuPass menggunakan teknologi OCR untuk menangkap, mengolah, dan memvalidasi data dari dokumen yang masuk.
DokuPass memiliki portal pembayaran intuitif yang memberikan dukungan kuat untuk arus kas, laporan, dan rekonsiliasi. Pengguna juga ditawarkan opsi pembayaran yang fleksibel. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan sistem ERP dan alat bisnis lainnya, termasuk NetSuite, Microsoft Dynamics GP, dan Akumatica. Nah, aplikasi DokuPass ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama ada mengotomatiskan alur kerja. DokuPass memfasilitasi transaksi lebih cepat termasuk pembayaran vendor dan pelanggan. Mengotomatiskan proses manajemen hutang mengurangi kesalahan dalam entry data dan meningkatkan akurasi. Yang kedua ada menawarkan berbagai opsi pembayaran. DokuPass memungkinkan kita mengumpulkan pembayaran lebih cepat dengan menyediakan metode pembayaran pilihan pelanggan berdasarkan preferensi vendor. Kita juga dapat mengatur sistem pembayaran. Yang ketiga ada manajemen dokumen yang cerdas. Menggunakan teknologi pengenalan optikal karakter, DokuPass mengelola dari setiap dokumen hanya data yang kita butuhkan. Proses ini menghilangkan pengolahan data yang tidak perlu. Kekurangannya, beberapa pengguna melaporkan bahwa DokuPass kurang dalam hal fitur yang dibutuhkan dalam pengelolaan akuntansi bisnis, seperti manajemen inventaris dan pengelolaan aset. Selain itu, proses instalasi DokuPass dianggap rumit oleh beberapa pengguna dan beberapa pengguna melaporkan bahwa platform ini kurang fleksibel. Yang ketiga ada aplikasi Mayop Accounting. Mayop Accounting menjadi salah satu aplikasi akuntansi populer di dunia. Program ini dikembangkan oleh perusahaan Australia dengan nama yang sama, Mayop Group Limited, dan telah digunakan oleh lebih dari 1 juta perusahaan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Mayop Accounting dirancang dengan fitur yang mudah digunakan, sehingga memungkinkan pengguna untuk memahami program dengan cepat dan mudah mengakses berbagai fitur. Selain itu, Mayop Accounting juga memiliki dukungan pelanggan yang baik, termasuk panduan pengguna online, video tutorial, dukungan telepon, dan email. Mayop Accounting ini memiliki beberapa kelebihan, seperti fiturnya mudah digunakan, tersedia dalam beberapa versi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis bisnis dan industri. Yang terakhir, Mayop Accounting juga dapat terintegrasi dengan berbagai aplikasi pihak ketiga seperti Shopify, PayPal, dan Microsoft Excel, memungkinkan pengguna untuk mengelola bisnis mereka lebih efektif dan efisien. Mayop Accounting ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti kurang fleksibel dalam hal kostumisasi, sehingga pengguna mungkin kesulitan mengubah atau menyesuaikan fitur-fitur yang ada dengan kebutuhan mereka sendiri. Kedua, Mayop Accounting ini juga tidak cocok untuk pengguna yang tidak memahami prinsip-prinsip dasar akuntansi, karena fitur-fiturnya didesain untuk digunakan oleh pengguna yang memiliki pengetahuan akuntansi yang memadai. Yang ketiga, Mayop Accounting itu tersedia dalam bahasa Inggris, sehingga pengguna yang tidak fasih berbahasa Inggris mungkin mengalami kesulitan dalam menggunakan program. Dan yang terakhir, Mayop Accounting ini tidak tersedia dalam versi cloud atau web. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat input scanner dan perangkat output speaker. Sebelum itu kita harus tahu apa itu pengertian input dan output. Jadi, input adalah perangkat untuk memasukkan perintah atau data yang akan diproses oleh komputer, sedangkan output merupakan komponen komputer yang berfungsi menghasilkan data yang bisa dilihat, didengar, ataupun dipahami. Apa sih perbedaan perangkat input dan output? Jadi, perbedaan utama antara perangkat input dan output adalah pada fungsinya. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam sistem atau program komputer. Sedangkan perangkat output digunakan untuk penampilan hasil dari proses yang telah dilakukan oleh sistem atau program komputer. Perangkat input juga memungkinkan pengguna untuk memberikan instruksi atau memasukkan data ke dalam sistem atau program komputer. Sedangkan perangkat output memungkinkan pengguna untuk melihat atau mendengar hasil dari proses yang telah dilakukan oleh sistem atau program komputer. Keduanya saling terkait dan penting dalam menjalankan suatu sistem atau program komputer.
Tanpa perangkat input, pengguna tidak dapat memasukkan data atau memberikan instruksi ke dalam sistem atau program komputer. Sedangkan tanpa perangkat output, pengguna tidak dapat melihat atau mendengar hasil dari proses yang telah dilakukan oleh sistem atau program komputer. Alat input scanner. Scanner adalah perangkat input yang berfungsi untuk memindai dokumen fisik atau gambar menjadi format digital. Kita bisa menempatkan dokumen fisik pada kaca atau di dalam feeder, dan scanner akan membaca dan mengonversi konten tersebut ke dalam file digital. Cara kerja scanner sebagai perangkat input. Pertama, dokumen fisik yang akan dipindai ditempatkan pada scanner. Hal ini dapat kita lakukan dengan meletakkan dokumen di atas kaca datar flatbed scanner atau memasukkan dokumen ke dalam automatic document feeder ADF pada scanner. Setelah itu dokumen masuk ke dalam flatbed scanner. Scanner akan mengambil gambar atau citra dari dokumen tersebut. Selanjutnya, scanner menggunakan sensor optik yang memindai dokumen secara bertahap, biasanya dari satu sisi ke sisi lainnya. Selama proses pemindaian, sensor optik pada scanner mengambil gambar atau citra dari dokumen dan mengkonversinya menjadi sinyal digital. Kemudian, sinyal digital ini merepresentasikan data visual dalam bentuk piksel-piksel yang membentuk gambar dokumen. Setelah gambar terkonversi menjadi sinyal digital, scanner dapat melakukan beberapa proses pengolahan dan koreksi untuk meningkatkan kualitas gambar. Jadi, kita dapat menggunakannya untuk koreksi warna, menghapus noise atau noda pada gambar, dan meningkatkan ketajaman. Setelah proses pemindaian selesai, hasil pemindaian dapat kita simpan dalam format digital seperti file gambar seperti JPG atau TIFF atau format teks seperti PDF atau dokumen. Hasil pemindaian ini kemudian dapat kita gunakan untuk penyimpanan, pengeditan, pencetakan, atau pemrosesan lebih lanjut di komputer atau perangkat elektronik lainnya. Pertama, ada penyalinan. Secara umum, scanner memiliki kegunaan untuk menyalin dokumen dalam bentuk digital. Biasanya digunakan untuk menyalin poster, brosur, dokumen, atau lembar kerja lainnya, sehingga dapat dicetak kembali sesuai kebutuhan. Tak seperti mesin fotokopi, scanner dapat berfungsi untuk memodifikasi dokumen sebelum mencetak salinannya. Kedua, ada riset. Scanner juga memiliki peran penting dalam kegunaan proyek penelitian. Salah satunya proyek penelitian jangka panjang untuk sekolah atau bisnis yang membutuhkan informasi dari beragam sumber. Informasi-informasi tersebut dapat dihimpun dan disimpan melalui pemindaian lewat scanner. Hal ini juga bermanfaat untuk menyimpan sumber-sumber fisik yang dikhawatirkan akan hilang apabila tidak didigitalisasikan. Ketiga, ada pengarsipan. Scanner juga berfungsi untuk mengarsip beragam dokumen, seperti catatan bisnis, dokumen pajak, surat keluarga, dan lain sebagainya. Pengarsipan berguna untuk menyimpan beragam dokumen penting untuk mencegah dokumen hilang, dicuri, atau berbagai kemungkinan lainnya. Keempat, ada berbagi foto. Scanner juga dapat digunakan oleh pengguna untuk berbagi foto hard copy dengan teman dan kerabat. Meskipun fungsi ini jarang digunakan, namun masih banyak pengguna yang ingin mendigitalisasikan foto-foto zaman dahulu yang tidak memiliki arsip digitalnya. Melalui cara ini, foto memiliki salinan dan bisa dicetak kembali. Selanjutnya, ada alat output speaker. Speaker adalah perangkat keras output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio atau suara. Speaker juga bisa disebut alat bantu untuk keluaran suara yang dihasilkan oleh perangkat musik seperti MP3 player, DVD player, dan lain sebagainya. Cara kerja speaker sebagai perangkat output. Pertama, mengubah gelombang listrik atau elektromagnetik menjadi gelombang bunyi atau suara menggunakan transducer. Kedua, untuk dapat mengubah gelombang listrik menjadi suara, speaker membutuhkan komponen yang bernama transducer sebagai penguat. Ketiga, ketika sinyal listrik memasuki speaker melalui gesekan magnet, itu memicu arus induksi. Proses selanjutnya adalah arus induksi menembus membran dan kemudian arus membran diubah menjadi getaran. Terakhir,
dan masuk pada tahapan lanjutan, yakni saat getaran di dalam membran mulai memicu munculnya gelombang bunyi dari suara volume sedang yang dapat didengar orang hingga speaker yang lebih panjang. Fungsi speaker. Fungsi dari speaker yaitu untuk membuat gelombang audio menjadi lebih besar volumenya sehingga output suara yang dihasilkan pun menjadi lebih keras. Dengan begitu, suara yang keluar dapat terdengar hingga jangkauan yang lebih luas. Jadi, sangat bisa disimpulkan jika fungsi speaker yang paling umum yaitu sebagai pengeras suara. Di materi kelima ini, kita akan membahas tentang perangkat media penyimpanan hard disk. Hard disk adalah sebuah hardware yang biasa digunakan untuk menyimpan semua data digital seperti dokumen, foto, video, musik, aplikasi, dan lain-lain pada sebuah komputer atau laptop. Perangkat ini biasanya juga disebut sebagai HDD atau hard drive. Hard disk drive merupakan perangkat penyimpanan data non-volatile. Artinya, perangkat penyimpanan akan tetap menyimpan data walaupun perangkat utama dimatikan. Saat kita mematikan laptop atau komputer, data kita akan tetap ada di sana dan tidak akan hilang. Bahkan ketika laptop atau komputer kita rusak, kita tidak akan kehilangan data di hard disk tersebut. Kita tetap bisa mempertahankan datanya dengan mengambil hard disknya dan mengakses datanya melalui laptop atau komputer lain. Hard disk menyimpan data berdasarkan ukuran file dalam satuan byte, baik itu kilobyte, megabyte, gigabyte, atau terabyte. Hard disk hadir dengan berbagai macam ukuran, kapasitas yang mampu menyimpan hingga miliaran byte. Semakin besar kapasitas hard disknya, maka semakin rendah kecepatan RPM-nya. RPM adalah kecepatan putar dalam jangka waktu 1 menit yang dilakukan oleh salah satu komponen yang disebut platter. Setelah memahami apa itu hard disk, sekarang kita akan membahas fungsinya. Adapun beberapa fungsi hard disk adalah sebagai berikut. Pertama, menyimpan data software. Fungsi ini untuk menyimpan data perangkat lunak. Penyimpanan data dari perangkat lunak ini dilakukan agar software tersebut dapat dibuka dan dijalankan pada perangkat komputer. Kedua, backup data. Selain untuk menyimpan data, hard disk juga berfungsi untuk membackup website dan file komputer. Berkat kapasitas penyimpanan yang besar, hard disk memang cocok untuk dijadikan tempat backup. Backup data merupakan hal penting karena jika perangkat laptop atau komputer rusak, data yang ada dalam hard disk ini akan tetap bisa diakses. Ketiga, tempat penyimpanan database. Salah satu elemen terpenting dalam suatu sistem komputer adalah database. Database dapat membantu sebuah program atau aplikasi agar berjalan baik. Database umumnya disimpan di dalam hard disk pada komputer server untuk memudahkan akses dari berbagai klien yang ingin mengaksesnya. Keempat, ada menyimpan data dari sistem operasi. Selain menyimpan database, fungsi hard disk umumnya sebagai tempat menyimpan data dari sistem operasi, seperti Windows. Baik Windows maupun OS lain membutuhkan hard disk untuk dapat mengoperasikan sebuah komputer. Itu sebabnya hard disk juga berfungsi untuk menginstal OS. Fungsi yang terakhir yaitu menyimpan berbagai file pengguna. Tak dipungkiri, fungsi utama hard disk ini adalah digunakan untuk tempat penyimpanan berbagai file, baik itu dokumen virtual seperti dokumen, PDF, MP3, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas komponen pada hard disk. Hard disk terdiri dari banyak komponen penyusun untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Namun setidaknya ada 4 komponen utama untuk diketahui, yaitu pertama ada platter. Platter terbuat dari bahan keras seperti aluminium, kaca, atau keramik yang kemudian diselimuti dengan bahan magnetis yang berfungsi untuk menyimpan data di komputer. Sebuah hard disk berkapasitas besar biasanya dilengkapi dengan platter yang lebih dari satu yang disusun bertumpuk di tengah spindle. Setiap hard disk memiliki kecepatan putar platter yang berbeda-beda tergantung pada jenisnya. Namun, kecepatan yang banyak digunakan saat ini adalah 5400 rpm. Yang kedua ada spindle.
Spindle merupakan komponen yang berfungsi untuk menahan platter agar tetap berada di posisinya pada saat platter berputar. Selain itu, pada spindle juga terdapat motor yang berfungsi untuk memutar platter dengan kecepatan yang tinggi. Yang ketiga ada head. Read atau write head adalah komponen yang berfungsi untuk membaca, menulis, atau menghapus data pada platter. Terdapat satu head di setiap sisi platter. Satu sisi di atas berfungsi untuk membaca dan satu sisi di bawah untuk menulis. Dalam hal menjalankan fungsinya, write head ini dibantu dengan aktuator arm. Keempat ada read atau write aktuator arm. Read atau write aktuator arm berperan layaknya sebuah lengan pada jenis pemutar musik zaman dulu. Arm ini berfungsi untuk menyesuaikan posisi write head sesuai dengan lokasi data. Setelah mengetahui komponen utama pada hard drive, selanjutnya mari kita cari tahu bagaimana sih cara kerja sebuah hard disk. Pertama, komponen platter terdiri dari material magnetik yang terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil. Kedua, data yang kita simpan di hard disk tersebut akan disimpan dengan sangat rapi pada pola si platter. Byte data akan tersusun secara melingkar yang kemudian disebut sebagai track. Ketiga, setiap track dipecah menjadi area yang lebih kecil yang disebut sektor. Keempat, pada bagian dari hard disk, terdapat sistem yang menyimpan peta mengenai informasi dari seluruh data sektor. Peta ini mengetahui sektor mana yang telah digunakan dan yang mana yang masih kosong. Kelima, ketika komputer ingin menyimpan informasi baru, ia akan melihat peta terlebih dahulu untuk mencari sektor yang kosong. Keenam, baru kemudian menginstruksikan write head untuk berpindah melintasi platter untuk menemukan lokasi yang tepat, lalu kemudian menyimpannya di sana. Perlu diketahui ya guys, hard disk ini dapat bermasalah apabila terdapat kotoran atau debu di dalamnya yang mampu membuat read-write head bergerak tidak stabil hingga dapat merusak bahan magnetis pada platter. Hal ini dikenal sebagai disk crash atau head crash, dan hal tersebut dapat menghilangkan data pada hard disk kita. Maka dari itu, sebaiknya kita membackup data penting pada perangkat penyimpanan lain seperti CD, flash disk, hard disk eksternal, atau penyimpanan cloud. Berikut ini ada beberapa jenis hard disk komputer yang perlu kita ketahui. Pertama ada hard disk ATA atau AID. Hard disk ini merupakan standar baku yang digunakan suatu interface berbasis koneksi bus. Hard disk ini biasanya digunakan pada personal komputer. Keuntungan menggunakan tipe ini adalah harganya murah, sementara kekurangannya hard disk ini perlu setidaknya 2 controller atau lebih hanya untuk meningkatkan performa. Kedua ada hard disk SCSI. Hard disk ini menawarkan performa yang lebih baik daripada ATA. Kelebihannya adalah mampu menjalankan beberapa disk drive yang aktif secara bersamaan. Cara kerjanya adalah pada kasus adanya permintaan besar-besaran untuk beberapa file kecil yang terdapat pada komputer server. Yang ketiga ada hard disk write. Jenis ini dikenal memiliki performa dan tenaga yang kuat dan andal dalam menyimpan berbagai file besar. Hard disk ini dapat bekerja dengan baik walaupun komputer dipaksa untuk memacu performa tinggi. Keempat ada hard disk SATA. Kelebihan dari hard disk ini adalah menggunakan 2/3 bagian dari ATA. Hard disk ini juga memiliki kecepatan tinggi karena berkemampuan untuk mengurangi latensi atau delay. Dalam transfer data, hard disk jenis ini akan mengurutkan data secara paralel tanpa menggunakan master atau slave, sehingga kabel SATA hanya bisa digunakan untuk satu hard disk saja. Yang kelima ada hard disk SSD. SSD sudah menggunakan memori komputer atau USB drive, jadi hard disk jenis ini sudah tidak menggunakan komponen mekanik di dalamnya. Tentunya hard disk jenis ini memiliki kecepatan transfer yang cepat dan harga yang lebih mahal daripada hard disk jenis lainnya. Selanjutnya, di materi ke-6 ini,
Kita akan membahas tentang fungsi komputer di masa depan akuntansi. Apa itu komputerisasi akuntansi? Komputerisasi akuntansi adalah penerapan teknologi komputer dalam proses akuntansi untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi pelaporan keuangan. Dalam sistem komputer akuntansi, tugas-tugas seperti mencatat transaksi, menyusun laporan keuangan, mengelola persediaan, dan menganalisis data dilakukan secara otomatis oleh perangkat lunak akuntansi. Ada banyak manfaat komputerisasi akuntansi. Yang pertama, ada efisiensi operasional yang tinggi. Dengan adopsi komputerisasi akuntansi, proses akuntansi manual yang memakan waktu dapat digantikan dengan sistem otomatis yang lebih efisien. Transaksi dapat direkam dengan cepat, laporan dapat disusun secara real-time, dan analisis data dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini menghemat waktu dan tenaga yang sebelumnya dihabiskan untuk tugas-tugas akuntansi rutin. Kedua, akurasi dan konsistensi data yang tinggi. Perangkat lunak akuntansi modern dilengkapi dengan mekanisme validasi dan pengontrolan yang kuat, yang meminimalkan risiko kesalahan manusia. Dengan menggunakan sistem komputerisasi akuntansi, kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam pencatatan transaksi dapat diminimalkan, sehingga akurasi data keuangan dapat dipertahankan. Ketiga, akses mudah ke informasi keuangan. Dalam komputerisasi akuntansi, data keuangan tersimpan secara terpusat dan terorganisir dengan baik. Ini memungkinkan para pengguna untuk mengakses informasi keuangan dengan cepat dan mudah. Dengan hanya beberapa klik, manajer dapat melihat laporan keuangan, melacak arus kas, dan menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Keempat, peningkatan pelaporan dan analisis. Komputerisasi akuntansi memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan secara cepat dan akurat. Data dapat diolah dan diintegrasikan dengan mudah untuk menghasilkan informasi yang relevan dan berguna bagi manajemen. Kelima, pencatatan dan penyimpanan data yang terpusat. Dalam sistem akuntansi manual, data sering tersebar di berbagai file fisik atau lembar kerja. Dengan komputerisasi akuntansi, data dapat disimpan secara terpusat dalam database elektronik. Ini mempermudah akses dan pengelolaan data keuangan, memungkinkan pencarian yang cepat dan efisien, serta memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap informasi keuangan perusahaan. Keenam, peningkatan kepatuhan dan audit. Komputerisasi akuntansi memungkinkan penerapan kebijakan dan prosedur akuntansi yang konsisten dan dapat dipantau dengan lebih baik. Hal ini membantu perusahaan dalam mematuhi peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, sistem komputerisasi menyediakan jejak audit elektronik yang lengkap, memfasilitasi proses audit internal dan eksternal dengan lebih efektif. Komputerisasi akuntansi juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama ada akurasi tinggi. Sistem akuntansi berupa perangkat lunak komputer telah dirancang dengan baik sehingga bisa dipakai sesuai dengan detail terkecil. Hal ini tentu menjamin keakuratan perhitungan karena tidak ada yang diproses dan dicatat dua kali. Semua data akan didapatkan dari awal pencatatan. Kedua, adanya penerapan otomatisasi. Semua perhitungan dilakukan oleh perangkat lunak sehingga dapat menghilangkan banyak proses yang memakan waktu dibandingkan dengan akuntansi secara manual. Akuntansi sebagai sistem informasi yang dikomputerisasi bisa menyederhanakan proses penyimpanan catatan transaksi dalam bentuk elektronik. Ketiga, akses data menjadi lebih mudah. Penggunaan perangkat lunak akuntansi semakin memudahkan setiap individu untuk mengakses data akuntansi di luar kantor dengan aman. Kemudahan dan keamanan akses bisa dirasakan jika solusi akuntansi online digunakan. Keempat, keandalan atau reliabilitas laporan keuangan. Perhitungan transaksi bisnis perusahaan dengan software tentu saja sangat akurat, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan sangat andal. Reliabilitas bisa terwujud karena data bisa diakses dengan cepat akibat adanya pemakaian alat perhitungan yang sudah tersistem.
Kelima, adanya skala perhitungan. Perusahaan yang sedang berkembang tentu saja membutuhkan jenis-jenis akuntansi yang banyak jumlahnya dan lebih kompleks. Adanya sistem komputerisasi membuat semua hal tetap terjaga karena pemilihan data dengan komputerisasi akuntansi lebih mudah daripada menyaring sejumlah dokumen satu persatu secara manual. Keenam, kecepatan dalam proses akuntansi. Penggunaan komputerisasi akuntansi membuat keseluruhan proses pembuatan akun menjadi lebih cepat. Setelah input data, maka jenis-jenis laporan keuangan bisa dihasilkan secara langsung, semudah menekan tombol yang diinginkan. Ketujuh, keamanan data terjamin. Data keuangan akan disimpan secara online sehingga aman dari bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, dan hal-hal tidak menyenangkan lainnya. Jika bencana atau musibah terjadi, maka sistem bisa cepat dipulihkan dari komputer lain di lokasi lain karena data tidak rusak atau hilang. Kedelapan, lebih hemat biaya. Komputerisasi akuntansi lebih efisien daripada akuntansi berbasis kertas, sehingga lebih hemat biaya. Pekerjaan terkait siklus akuntansi biaya dan konsep dasar akuntansi akan dilakukan lebih cepat dan langsung disimpan sehingga menghemat waktu. Selanjutnya ada kekurangan komputerisasi akuntansi. Yang pertama, butuh biaya untuk membeli perangkat. Teknologi membutuhkan biaya yang cukup besar terkait pembelian komputer beserta software dan hardware pendukung sebagai alat kerja. Yang kedua, butuh biaya untuk perawatan. Biaya perawatan tentu saja dibutuhkan agar tidak terjadi kerusakan parah pada perangkat. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang memahami tentang sistem akuntansi dalam komputer. Para akuntan harus diberi pelatihan oleh orang yang ahli agar bisa memakai teknologi dengan baik dan benar. Adapun beberapa aplikasi program atau software akuntansi, yaitu ada KrisHand, Accurate Fitri Standar, K-Sistem Indonesia, Sage Ekpek Erp, Mayop Accounting, Microsoft Office Excel, Zahir Accounting, Ledger Plus, dan lain sebagainya. Masa depan komputerisasi akuntansi. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan dalam teknologi seperti kecerdasan buatan AI dan analisis data telah membawa komputerisasi akuntansi ke tingkat yang lebih tinggi. Penggunaan teknologi ini memungkinkan komputerisasi akuntansi untuk menganalisis tren keuangan, memprediksi resiko, dan memberikan wawasan yang berharga bagi manajemen keuangan perusahaan. Baik, teman-teman, di materi terakhir ini kita akan membahas tentang jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah jaringan yang dihubungkan secara elektronik antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ada Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer, dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan ini. Kedua ada Local Area Network. Jaringan ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapannya yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama pada token ring dan Ethernet. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan Wireless Local Area Network. Yang ketiga ada Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium. Keempat, ada Metropolitan Area Network.
Jaringan ini menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan Local Area Network. Yang kelima ada Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Keenam ada internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada topologi jaringan komputer. Pertama, ada topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kedua, ada topologi ring. Topologi ring atau cincin merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung, sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Jadi, setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Ketiga, ada topologi star. Topologi star atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Keempat, ada topologi tree. Topologi tree atau pohon merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Kelima, ada mesh. Topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antara node dalam sebuah jaringan komputer. Antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Manfaat jaringan komputer. Yang pertama ada untuk berbagi dokumen. Manfaat yang pertama digunakan sebagai media untuk membagikan dokumen yang kita miliki kepada perangkat komputer lain dengan menggunakan jaringan internet. Kita dapat membagikan dokumen menggunakan kabel data maupun nirkabel. Kedua, untuk menjaga dan memanajemen keamanan data. Data akan semakin baik jika disimpan secara lebih terpusat. Selain itu, jaringan juga bermanfaat untuk memudahkan administrator dalam melakukan manajemen data perusahaan yang penting. Dengan memanfaatkan shared server, maka setiap karyawan mampu untuk mencari data secara cepat dan efisien. Ketiga, memudahkan dalam berkomunikasi. Jaringan komputer juga sangat memudahkan untuk melakukan komunikasi antar tim maupun dengan orang lain yang berbeda geografis secara cepat dan akurat. Dengan berkomunikasi secara tepat, maka dapat membantu dalam mengatasi setiap permasalahan yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Menyampaikan informasi secara cepat. Dengan bantuan jaringan komputer, proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat tanpa batasan waktu dan tempat. Kita dapat membaca setiap informasi dari berbagai penjuru dunia. Kelima, membantu aktivitas manusia. Manfaat jaringan komputer terakhir adalah membantu setiap kegiatan manusia agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya jaringan yang baik, maka setiap aktivitas baik di dalam kantor maupun di luar kantor dapat terhubung dengan baik. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.